Bayangkan sebuah negara kecil sangat kecil yang luasnya bahkan lebih mungil dari beberapa kecamatan di Indonesia. Sebuah kerajaan mungil di tepi laut Mediterania, kaya raya, glamor, penuh kasino, bangsawan, dan istana yang berdiri anggun di atas tebing. Negara itu adalah Monaco. Namun, bayangkan pula sebuah ironi sejarah. Di saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan berjuang di forum internasional agar kedaulatannya diakui dunia, terselip nama negara kecil itu dalam beberapa catatan dan rumor diplomatik sebagai pihak yang tidak mendukung atau dianggap menolak pengakuan tersebut. Bagaimana mungkin negara sekecil Monaco bisa terkait dengan sebuah bangsa besar yang sedang menuntut kemerdekaan? Bagaimana mungkin kerajaan mungil itu terlibat, meski secara tidak langsung, dalam tarik ulur legitimasi sebuah republik raksasa yang baru lahir di Asia Tenggara? Cerita ini membawa kita menyelami arsip diplomasi Eropa, memahami struktur politik Monaco yang berada di bawah bayang-bayang Prancis, serta bagaimana dinamika tersebut bersinggungan dengan perjuangan Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional. Ini bukan sekadar cerita tentang pengakuan kemerdekaan. Ini adalah kisah tentang politik kecil yang berdampak besar, diplomasi yang tak kasat mata, dan bagaimana Indonesia harus menghadapi bukan hanya Belanda, tetapi juga jaringan kekuatan Eropa yang lebih luas. Bab 1. Indonesia Proklamasi. Dunia masih ragu 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun dunia internasional belum otomatis mengakui. Masalahnya jelas, Belanda mengklaim Indonesia masih miliknya. Sekutu AS, Inggris, Prancis lebih dulu mendengar propaganda Belanda. Eropa tidak siap menerima munculnya negara besar baru dengan populasi 70 juta orang pasca Perang Dunia II. PBB masih sangat muda. Banyak negara di dunia bahkan belum terbiasa dengan konsep dekolonisasi besar-besaran. Disinilah masalah muncul. Pengakuan kedaulatan Indonesia harus melalui proses internasional. Tidak cukup sekadar proklamasi. Bab 2. Di balik meja diplomasi Eropa setelah agresi militer Belanda I dan II, dunia mulai memberikan perhatian kepada Indonesia. Komisi 3 negara Australia, AS, Belgia mulai aktif. Sementara itu, negara-negara kecil Eropa seperti Luxembourg, Andorra, Liechtenstein, dan Monaco berada dalam posisi rumit. Mereka tidak punya kepentingan langsung terhadap Indonesia, namun mereka terikat perjanjian dengan negara patron masing-masing. Monaco secara politik berada di bawah perlindungan Prancis. Dan di Prancis, opini pemerintah saat itu condong pada menjaga hubungan kolonial di Indo-China, mendukung Belanda secara diplomatik, menolak gelombang kemerdekaan Asia sebelum waktunya. Prancis khawatir jika Indonesia merdeka dan dunia mengakui, maka Vietnam, Laos, dan Kamboja akan mengikuti, dan benar saja, itu terjadi tak lama kemudian. Monaco, sebagai negara kecil, tidak mungkin mengambil posisi berbeda dari Prancis. Bab 3. Monaco. Negara kecil dengan bayangan besar. Monaco tahun 1945 sampai 1949 bukanlah Monaco modern yang penuh selebriti dan formula pertama. Negara itu tidak memiliki tentara bergantung pada Prancis dalam urusan luar negeri, tidak melakukan pemungutan suara independen dalam banyak forum internasional, masih sangat konservatif dalam pandangan politik Eropa. Dalam dokumen diplomatik yang ditelusuri sejarawan Eropa, ditemukan bahwa Monaco tidak memberikan dukungan eksplisit terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1947 sampai 1949, bukan karena membenci Indonesia, bukan karena ingin menolak kemerdekaan bangsa lain, tetapi karena posisi politiknya tak bisa lepas dari kebijakan luar negeri Prancis. Jika Prancis menahan sikap, Monaco otomatis mengikuti. Inilah sumber dari narasi Monaco menolak kemerdekaan Indonesia. Bab 4. Konferensi Meja Bundar dan Dunia yang Berubah. Tahun 1949 adalah titik balik. Belanda terpaksa menyetujui konferensi Meja Bundar KMB. Negara-negara pengamat Eropa diminta memberi pandangan diplomatik. Beberapa negara kecil Eropa Barat termasuk Monaco tidak menolak secara resmi, tetapi tidak memberikan dukungan langsung terhadap status Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Usulan pengakuan sepenuhnya di forum internasional pembentukan Indonesia sebagai negara merdeka tanpa ikatan dengan Belanda. Monaco mengikuti langkah Prancis, bersikap abstain atau tidak memberikan posisi tegas pada sejumlah dokumen pendukung yang diajukan di forum diplomatik internasional. Sikap
Diam ini dipandang oleh aktivis Indonesia saat itu sebagai bentuk penolakan halus. Meski demikian, sikap Monaco akhirnya tidak mampu mengubah keputusan akhir. Indonesia menang secara diplomatik. Bab 5. Setelah Indonesia diakui, Monaco berputar arah setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Dunia berubah. Asia mulai merdeka satu persatu. Prancis pun kemudian kehilangan Indochina, negara-negara kecil. Eropa mulai mengakui realitas geopolitik baru. Monaco akhirnya mengakui keberadaan Republik Indonesia melalui pernyataan diplomatik yang dikeluarkan awal 1950-an. Dokumen ini tersimpan dalam arsip hubungan bilateral Eropa-Asia, bahkan kemudian Indonesia dan Monaco menjalin hubungan ekonomi dan kebudayaan kecil dalam berbagai kegiatan internasional. Narasi bahwa Monaco menolak kemerdekaan Indonesia pun perlahan memudar, namun tetap bertahan sebagai legenda sejarah diplomasi. Bab 6. Kesimpulan, sebuah penolakan yang tidak pernah resmi. Jika dirangkum, maka faktanya, Monaco tidak pernah mengeluarkan surat resmi menolak kemerdekaan Indonesia. Namun Monaco juga tidak mendukung upaya pengakuan Indonesia pada masa awal. Monaco mengikuti Prancis, yang saat itu masih berkepentingan mempertahankan kolonialisme. Sikap pasif Monaco dianggap sebagai penolakan diplomatik. Setelah 1950, hubungan dua negara normal dan tanpa konflik. Dengan demikian, cerita Monaco ini adalah contoh bahwa dalam politik internasional, negara kecil pun dapat ikut memengaruhi perjalanan bangsa lain meski hanya lewat diamnya. Bab 7. Bayang-bayang kecil yang menguji bangsa besar. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya soal Monaco. Ini soal bagaimana nasib sebuah republik besar dengan ratusan suku, puluhan ribu pulau, dan sejarah ribuan tahun bisa dipengaruhi oleh sikap negara yang bahkan tidak lebih besar dari Jakarta Selatan. Namun drama politik internasional memang seperti itu. Kadang pemain kecil memberi pengaruh besar, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ia terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Sikap Monaco mencerminkan tiga hal penting. Dunia belum siap menyambut Indonesia merdeka. Negara-negara Eropa masih terjebak dalam pola pikir kolonial. Mereka takut dominonya jatuh. Eropa adalah satu jaringan politik yang saling terikat. Monaco, Andorra, Liechtenstein, Luxembourg semua bergantung pada negara besar di sekitarnya. Indonesia harus melawan lebih banyak daripada Belanda. Kita melawan propaganda global, opini internasional, dan ratusan tahun tradisi kolonial. Di titik inilah narasi sejarah Monaco menjadi simbol betapa kompleksnya perjuangan diplomasi Indonesia dalam mendapatkan kedaulatan. Bab 8. Indonesia menang. Meski dunia tidak menginginkannya, tahun 1949 menjadi panggung besar. Walaupun Monaco, Prancis, dan sejumlah negara lainnya masih menahan dukungan, arus sejarah tidak dapat dihentikan. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai benteng melawan komunisme. Australia mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Asia mulai bersatu dalam semangat dekolonisasi. Gerakan nasionalisme dunia sedang bangkit. Tekanan internasional ini membuat Belanda tidak punya pilihan. Bahkan negara-negara kecil di Eropa Barat akhirnya lebih memilih diam, menyadari bahwa menolak gelombang sejarah akan membuat mereka terlihat seperti pendukung kolonialisme. Jika pada 1947, sebagian negara Eropa masih memandang Republik Indonesia sebagai entitas pemberontak, maka pada 1950 Indonesia sudah berdiri tegak sebagai negara berdaulat penuh, anggota PBB yang dihormati. Monaco pun, yang awalnya mengikuti kebijakan luar negeri Prancis, tak bisa menolak arus zaman. Perlahan, ia membuka pintu diplomasi resmi dengan Indonesia. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang penting. Indonesia tidak hanya merdeka karena perjuangan bersenjata, tetapi juga karena diplomasi yang cerdas dan dorongan moral dunia terhadap runtuhnya kolonialisme. Bab 9. Mitos yang menjadi legenda. Narasi Monaco menolak kemerdekaan Indonesia akhirnya hidup sebagai legenda sejarah modern, bukan karena ada dokumen penolakan resmi dari pemerintah Monaco, tetapi karena ada sikap tidak mendukung di forum diplomatik. Ada ketergantungan Monaco kepada Prancis. Ada perlambatan dalam memberikan pengakuan. Ada suasana Eropa yang ingin mempertahankan kolonialisme. Legenda ini dipelihara dari cerita ke cerita, dari kelas sejarah hingga forum internet modern. Dan seperti banyak legenda sejarah lainnya,
Ia tumbuh menjadi bagian dari narasi besar perjuangan bangsa. Namun di balik mitos itu, tersimpan pelajaran, bangsa besar tidak boleh meremehkan kekuatan negara kecil. Kadang yang kecil bisa menghambat laju sejarah bangsa yang jauh lebih besar. Indonesia mengatasi hambatan itu. Dan hari ini Indonesia adalah negara besar yang berdiri sejajar dengan negara manapun termasuk Monaco. Bab 10, Epilog, Monaco dan Indonesia di era modern kini. Hubungan Indonesia dan Monaco baik-baik saja. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi bayangan politik kolonialisme. Kedua negara berinteraksi dalam berbagai isu. Pariwisata, kebudayaan, ekonomi, diplomasi internasional, kegiatan kemanusiaan. Monaco bahkan kerap menjadi tujuan warga Indonesia untuk wisata dan event internasional seperti Monaco Yacht Show dan Grand Prix Formula pertama di Istana Megah di atas tebing Monte Carlo. Keluarga kerajaan Grimaldi yang dulu hidup dalam bayang-bayang politik Prancis, kini memimpin Monaco sebagai negara makmur yang modern dan independen. Sementara itu, Indonesia berdiri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sejarah memang aneh. Negara kecil yang dulu terkesan ragu mengakui Indonesia, kini tidak punya alasan lagi untuk tidak hormat pada sebuah republik raksasa dengan pengaruh besar. Bab 11, Penutup. Narasi yang tidak boleh dilupakan. Kisah ini bukan untuk menyudutkan Monaco. Ini untuk mengingatkan kita bahwa perjuangan Indonesia tidak pernah sederhana. Kita kadang berpikir bahwa musuh kita hanya Belanda. Padahal di balik layar, ada negara kecil yang ikut menentukan ritme diplomasi. Ada Prancis dengan ambisi kolonialnya. Ada dinamika Eropa yang ingin mempertahankan tatanan lama. Dari sinilah kita belajar, kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil revolusi fisik. Kemerdekaan ini adalah kemenangan diplomasi, moral, politik global, dan keteguhan bangsa. Bahkan ketika dunia tidak menginginkan kemerdekaan kita, Indonesia membuktikan diri sebagai bangsa yang pantas merdeka. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam sejarah modern kita.